Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Alfaini dari Tadris Matematika kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu falak. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita akan menjelaskan dulu nanti kita bahasannya akan kemana. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas pengertian ilmu falak, yang kedua sejarah perkembangan ilmu falak, yang ketiga sistem hisab falak yang berkembang di Indonesia, dan yang terakhir adalah kedudukan ilmu falak dalam hukum Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian ilmu falak. Apa itu ilmu falak? Secara bahasa, ilmu falak terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan falak. Ilmu yang berarti pengetahuan dan falak yang memiliki arti al-madar atau orbit. Jadi, secara bahasa, ilmu falak adalah pengetahuan tentang orbit. Namun, secara istilah, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit. Dari kedua arti tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu falak merupakan pengetahuan mengenai benda langit yang bertujuan mengetahui posisi benda langit satu dengan yang lainnya. Posisi benda langit ini digunakan dalam penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu falak. Sejarah perkembangan ilmu falak ini dimulai dari ilmu falak pada masa pra-Islam, di mana masa ini dimulai dari Nabi Idris yang sedang mencari siapa sebenarnya Tuhan dengan mengamati benda-benda luar angkasa. Selanjutnya, ilmu falak dikenal oleh bangsa Babilonia dengan mengamati rasi bintang. Bangsa ini memunculkan penentuan jam, yakni 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik yang dikenal dengan hukum Sitini. Selanjutnya, bangsa Yunani dalam perkembangan ilmu falak hanya melihat dan menambahkan dengan berbagai tahayul. Pada masa ini, ilmu falak digunakan dalam menghitung waktu untuk menyembah dewa. Pada masa ini pula, ada dua ilmuwan yang berpendapat mengenai alam semesta, yakni Aristoteles yang memiliki pandangan geosentris yang pada prinsipnya adalah bahwa bumi sebagai benda-benda langit. Yang kedua ada Claudius Ptolemeus yang pandangannya adalah seluruh planet mengitari bumi secara berturut-turut dan semakin jauh. Pada peradaban Mesir kuno, mereka meyakini bahwa jumlah bintang keseluruhan adalah 36 bintang dan masing-masing memiliki dewa penjaga. Selanjutnya pada bangsa Arab pra-Islam, itu ada Arab, Yaman, dan Kaldea yang memiliki prinsip-prinsip ilmu astronomi dan mereka dikenal sebagai bangsa yang nomaden. Arab Badui memfungsikan ilmu astronomi sebagai pengenalan terhadap fenomena alam. Selanjutnya, ilmu falak berkembang dalam peradaban Islam. Dalam masa Rasulullah, ilmu falak tidak mengalami atau belum mengalami perkembangan dikarenakan umat Islam masih fokus dengan jihad dan menyebarkan ajaran Islam. Setelah Islam menyebar sampai di luar Makkah dan Madinah, para sahabat mulai mengkaji ilmu falak yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu falak dimulai pada Bani Umayyah dengan Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan dengan menerjemahkan berbagai buku astronomi. Selanjutnya, ilmu falak berkembang di masa Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur. Ia memerintahkan Ibrahim bin Habib al-Farazi dan Umar bin Farhan at-Tabari dalam menerjemahkan buku-buku ilmu falak. Pada masa Bani Abbasiyah dikenal seorang ilmuwan matematika yang juga terkenal di ilmuwan falak, yakni Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia menemukan zodiak atau
ekliptika miring sebesar 23,4 derajat terhadap ekuator. Dalam bidang falak juga ia memiliki karya yakni Al-Mukhtasar fi Hisab Jabr wal Muqabalah dan Surat Al-Ard. Selanjutnya, ilmu falak berkembang di Indonesia dibawa oleh Sultan Agung pada 1625 Masehi. Dia mengubah penanggalan Saka ke dalam penanggalan Qamariyah atau penanggalan Islam. Ilmu falak di Indonesia bermula pada awal abad ke-20. Ini ditandai dengan penulisan kitab falak oleh ulama Indonesia. Selanjutnya pada periode kedua, ilmu falak lebih kuat karena pengaruh kitab Matlu' As-Sa'id fi Hisab Al-Kawakib ala Ras Al-Jadid karya Husain Zaid Al-Mishra dan kitab Al-Manahij Al-Hamidiyah karya Abdul Al-Hamid Murshi Ghais Al-Falaki Asy-Syafi'i. Kedua kitab tersebut menjadi acuan dalam penulisan kitab falak yang lain. Perkembangan ilmu falak modern pun tidak terlepas dari peran Sa'aduddin Jambe yang belajar ilmu hisab kepada Syekh Tahir Jalaluddin Padang. Selanjutnya adalah sistem hisab falak yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia, hisab falak itu menggunakan 3 sistem. Yang pertama ada sistem takribi, yakni menggunakan perhitungan yang berdasar pada daftar epimeris atau zich yang disusun uluk bek. Dalam perhitungan ketinggian bulan saat matahari terbenam sesudah ijtima, sistem ini hanya membagi 2 selisih waktu antara saat ijtima dan saat terbenam matahari. Hasil dari sistem ini adalah produk hitungan yang bersifat kurang lebih. Yang kedua adalah sistem tahqiqi. Dalam perhitungan ketinggian bulan saat matahari terbenam sesudah ijtima, sistem ini menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola sehingga hasilnya lebih akurat. Yang ketiga adalah sistem tadqiqi. Selain menggunakan ilmu ukur segitiga bola dan koreksi yang lebih detail, sistem ini mengacu pada data posisi benda langit kontemporer, yaitu data yang dikoreksi dengan temuan baru. Meski ketiga sistem memiliki hasil yang berbeda, namun semua sistem tersebut bertujuan menghitung posisi benda-benda langit yang sama, maka keputusan yang digunakan adalah kenyataan empirik atau kenyataan yang logis dan berkualitas objektif. Selanjutnya adalah kedudukan ilmu falak dalam hukum Islam. Ilmu falak dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang penting dalam penentuan awal ibadah atau waktu-waktu ibadah. Ilmu falak ini juga sudah tercantum dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Yasin ayat 40, dan juga ada dalam hadis riwayat At-Tabrani, Bazar, dan Hakim yang berkata bahwa hadis tersebut sahih. Kedudukan ilmu falak ini sendiri adalah mempelajari ilmu falak hukumnya fardu kifayah jika mempelajari dengan tujuan mengetahui arah kiblat, waktu sholat, dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Berhukum mubah jika untuk mengetahui manzil bulan, lintang, dan bujur geografis. Dan juga akan menjadi haram jika mempelajari bintang-bintang dan astrologi untuk mengetahui hal-hal gaib yang dapat menimbulkan perbuatan syirik. Itu tadi adalah penjelasan mengenai ilmu falak.